dampak corona pada berbagai belahan dunia, kita tidak ingin itu terjadi di negeri tercinta, karenanya perlu kewaspadaan luar biasa. Dan saya ingin ke Bang Fadlizon, bagaimana Bang Fadlizon melihat, kita sudah cukup waspadakah sekarang dengan melihat perjalanan kita mengawal virus ini selama beberapa hari terakhir? Ya, tentu kita apresiasi ya apa yang dilakukan. Tetapi sebetulnya banyak waktu yang terbuang begitu saja selama mungkin 2 bulan. Ya, karena kita sibuk dengan upaya untuk menegasikan bahwa tidak mungkin Indonesia ini akan terserang corona. Ya, bahkan pernyataan-pernyataan Menteri Kesehatan itu banyak yang kontraproduktif, menunjukkan bahwa public communication atau komunikasi publik dari Menteri Kesehatan ini sangat buruk, gitu ya. Misalnya mengatakan masker untuk orang sakit, difteria saja kita hadapi apalagi cuma corona kira-kira. Jadi pernyataan-pernyataan yang terus flu lebih berbahaya dari corona gitu ya. Jadi menganggap enteng, kemudian juga ada kesan angkuh atau sombong menghadapi ini. Dan kemudian ada berita tentang influencer sampai 72 miliar dan lain-lain. Ini menunjukkan menurut saya kita sibuk dengan permukaan tapi tidak menyiapkan dalam waktu yang disediakan ketika itu. Kalau kita sudah tahu dari Desember Januari harusnya protokol mitigasi bencana kita sudah jelas. Nah, saya tidak melihat protokol mitigasi bencana itu jelas. Kita sibuk untuk melakukan self denial. Tidak ada Indonesia bebas, Indonesia kuat, Indonesia. Nah, kita tentu berharap itu memang tidak terjadi, tetapi pada waktu di awal itu saja negara-negara tetangga kita sudah ditemukan banyak kasus. Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Australia di bawah. Saya termasuk yang awal waktu itu bulan Januari mengatakan perlu ada protokol mitigasi bencana terhadap virus corona ini. Saya ada statement saya pada waktu itu dan perlu disiapkan gitu loh. Bukan berarti kita panik, tapi menyiapkan itu karena ini kan sudah diprediksi akan menjadi sebuah pandemi. Seberapa transparan seharusnya? Apakah kemudian Anda ada concern bahwa ini tidak cukup transparan informasinya atau bukan di situ intinya? Menurut saya selain informasi yang dianggap kurang transparan dan dunia internasional juga terbukti walaupun kita nyatakan tidak ada case di Indonesia, Arab Saudi yang dekat dengan kita saja menutup umroh ya dan mungkin haji. Kita tidak tahu sampai kapan, mudah-mudahan tidak sampai ke sana gitu ya. Tapi itu menunjukkan bahwa tidak percaya. WHO mengatakan dia tidak percaya dengan apa yang terjadi di Indonesia. Kemudian di itu sebelum diumumkan Bang Fadlizon. Sekarang melihat perjalanan. Ya menurut saya karena tadi persiapan kurang, tadi saya kira apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Pak Anies saya kira benar sekali. Kita harus sekarang ini betul-betul serius, jangan membuang-buang waktu. Kalau ini terjadi lompatan-lompatan terhadap kasus seperti di Italia, di Korea Selatan, di Iran dan di negara-negara lain. Karena kita ini 270 juta penduduk kita. Bukan berarti kita harus panik gitu ya. Kita tetap harus terukur, tenang gitu ya. Tetapi ada confident dari rakyat kita juga apa yang harus dilakukan. Misalnya dari hal-hal yang kecil, walaupun sudah ditunjukkan Pak Jokowi jadi master of cuci tangan gitu ya. Kemudian juga yang lain-lain, itu menurut saya harus bahkan salaman dan sebagainya harus kita mulai. Saya ingin ke Mas Tulus, confident, kepercayaan itu ada atau menurut Anda memang perlu lebih banyak upaya keras nih untuk meyakinkan publik? Ya, ada beberapa hal saya kira. Pertama memang dalam masa-masa yang kritis seperti sekarang, sebenarnya yang urgent adalah meningkatkan literasi masyarakat terhadap virus corona itu. Karena sampai detik ini sebenarnya literasinya masih simpang siur dan pemerintah menurut saya masih tergagap-gagap untuk meningkatkan literasi itu sehingga masyarakat bisa menyikapi dengan cerdas, ya, bukan merespon dengan panik, apalagi panik buying dan segala macam. Dan pada hari ini atau beberapa hari ini saya mendapat pertanyaan yang sangat serius dari konsumen, terutama misalnya untuk penumpang KRL atau pesawat di bandara atau tempat-tempat umum. Sebenarnya bagaimana proteksinya kepada mereka sehingga mereka ini nyaman. Karena kita tidak tahu bahwa di dalam kereta itu atau di pesawat itu adalah ada penumpang-penumpang yang sudah terpapar virus corona. Barusan tadi pagi saya rilis agar setiap bandara, terutama di kedatangan itu keberangkatan bahkan menyediakan thermal scanner. Ya, walaupun itu mungkin bukan satu-satunya, tetapi setidaknya itu ada perasaan aman bagi masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan sesuatu. Nah itu menurut saya harus kita dorong secara keras agar tidak terjadi apa yang kita khawatirkan. Dan kedua, pemerintah juga menurut saya masih simpang siur untuk
di tengah kondisi yang kritis ini masih mendorong untuk masyarakat berwisata, masih ngomong target wisata dan segala macam. Ini menurut saya nggak relevan. Ya, kondisi begini kok ngomong target wisata. Justru kita harus banyak menghindari tempat-tempat yang berisiko tinggi terhadap paparan virus corona itu. Oke, di daerah protokol, Kang Emil, saya tahu Jawa Barat juga membuat satu protokol sendiri. Apa misalnya hal-hal yang kemudian perlu diketahui publik, protokol yang sudah ditetapkan? Ya, kita mendirikan namanya Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat. Hal yang sama saya instruksikan hadir 27 kota daerah. Kemudian yang pertama adalah tadi melakukan literasi untuk mengedukasi bagaimana terhadap situasi seperti ini. Yang kedua, kami juga melakukan koordinasi rumah sakit, kepala daerah, supaya kasus di Tasikmalaya misalkan ya, yang memeriksa pasien dengan jas hujan karena keterbatasan, itu sudah kita selesaikan. Itu apa? Itu karena sempat viral tuh Kang Emil. Ya, karena kita ada fotonya, kita mau menunjukkan orang kemudian khawatir betul. Bagaimana petugas rumah sakit pakai jas hujan. Hal-hal inilah yang akan kita hindarkan dengan pusat informasi. Ini satu pintu, Jawa Barat ini harus satu pintu, supaya informasi di daerah tidak mudah viral, bikin panik, kan begitu ya. Nah alhamdulillah, jadi dengan kondisi sekarang sudah jauh lebih baik. Tapi Kang Emil, apakah ini artinya memang sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit di daerah di Jawa Barat memang jauh dari memadai? Ya, karena koordinasinya tidak bisa diselesaikan oleh tingkat 2. Jadi banyak peralatan dan perlengkapan ada di provinsi, tapi kan on demand. Jadi kita menunggu ajuan dari tingkat 2, kalau kekurangan kita sampaikan. Nah, kita juga sudah melakukan edukasi untuk pengurangan izin keramaian seperti tadi, menghindarkan potensi dari keramaian yang besar. Kita sudah instruksikan Disnaker, karena banyak tenaga kerja asing yang seliweran lewat traveling udara untuk dipantau, masuk ke pemantauan seperti itu. Kita juga sudah melakukan koordinasi ke media sosial juga. Ada 535 aduan dari masyarakat, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, kira-kira begitu. Nah, ini menunjukkan kehadiran pusat informasi ini penting, karena hari pertama pada saat diumumkan, yang terjadi kan chaos dari sisi informasi, kira-kira bagaimana menyikapinya, ada panik buying sembako, masker, dan lain sebagainya. Sekarang kan sudah reda dengan kondisi seperti ini. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya pusat informasi dan koordinasi ini, makin lama kita makin siap. Cuman tadi, izinkan kami proaktif untuk merespon worst case skenario. Lebih baik bertambah yang melakukan preventif ketimbang kita menunggu, karena kami punya kapasitas juga. Ya, dan prinsipnya, dan memang sesungguhnya prinsipnya lebih baik kalau bicara reaksi yang proporsional. Ya, under reacting itu salah, over reacting juga salah, proporsional. Karena itu langkahnya kita begini, kalau kita lakukan. Pertama, ketika kasus ini masih terbatas, belum ada confirm positif. Maka yang kita lakukan adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Jakarta mengerti SOP menangani bila ada orang yang terdeteksi. Dan itu kemudian punya tempat untuk mereka bertanya, berkonsultasi. Itu kita siapkan sejak Januari, tanpa pengumuman. Jadi kalau perhatikan tidak ada pengumuman apapun, tetapi semua fasilitas kesehatan di Jakarta, 197 rumah sakit, semua puskesmas tahu persis apa yang harus dikerjakan. Kemudian fase kedua. Fase kedua adalah ketika sudah confirm positif. Pada saat itu, mulai saat itu, kita harus menyampaikan kepada publik bahwa Jakarta transparan. Kami sampaikan apa adanya. Menghindari panik itu justru dengan menunjukkan keapa-adaannya. Makin disembunyikan, makin menimbulkan spekulasi. Karena itulah kita siapkan daily brief. Setiap hari ketua tim tanggap corona, COVID-19, menyampaikan pada publik situasinya apa, langkah kita apa. Tujuannya adalah membuat publik tidak panik, bukan dengan menutupi, tapi dengan menyampaikan. Ada yang kita tidak bisa sampaikan karena kewenangan pusat, misalnya positif atau tidak. Lalu yang ketiga, ketika ini sudah muncul, lalu apa yang dilakukan? Kita harus melakukan pengendalian interaksi masyarakat. Sejak minggu lalu begitu positif, kita sampaikan semua perizinan baru kita tunda. Dan kita membentuk tim review perizinan. Sekarang semua kegiatan di Jakarta harus melaporkan kepada tim review perizinan. Nanti kita akan putuskan, boleh diteruskan dengan persyaratan, atau ditunda, atau harus dibatalkan. Ada faktor-faktornya nanti yang menyebabkan kita harus mengambil keputusan itu. Oke, termasuk keputusan untuk akhirnya menunda Formula E, Mas Anies? Termasuk, karena Formula E itu akan melibatkan peserta dari berbagai belahan dunia,
Dan banyak dari mereka yang datang dari negara-negara yang pada hari ini terpapar coronavirus. Resikonya pada warga Jakarta terlalu besar. Karena itu kami sampaikan kepada pihak penyelenggara bahwa kita memprioritaskan keselamatan warga Jakarta. Dan karena itu kemudian kita tunda. Tapi juga kita belajar dari kasus. Ketika 1918 terjadi wabah flu Spanyol di Amerika Serikat. Ada 2 kota, satu St. Louis, satu Philadelphia. Philadelphia tidak melakukan pembatasan atas kegiatan masyarakat. Festival jalan terus, kegiatan jalan terus. St. Louis membataskan. Apa yang terjadi? Fatality rate-nya beda sekali. Di Philadelphia terjadi kematian dengan angka yang sangat tinggi, sementara di St. Louis tidak. Nah, karena itu... Mas Anies, saya ingin tahu apakah kemudian juga Jakarta sudah mempersiapkan potensinya untuk melakukan pembatasan menjadi lebih ketat dibandingkan dengan yang sekarang? Sudah, jadi kita panggil seluruh rumah sakit 3 hari yang lalu. Kemudian besok kita akan kumpulkan semua pengelola gedung-gedung besar di Jakarta, gedung pertemuan dan lain-lain untuk menyamakan protapnya. Dan kemudian mereview kegiatan-kegiatan yang tak produktif yang bisa diselenggarakan dengan cara yang berbeda. Dan bila memang harus diselenggarakan, maka ada persyaratan harus dipenuhi. Misalnya ada proses screening yang benar. Dan bila screening itu dilakukan, mereka harus menyiapkan tenaga medis yang cukup. Jadi kita menyiapkan. Apakah memperhitungkan sampai sejauh seperti di Italia? Jadi jam buka restoran kemudian dikurangi, kemudian ada isolasi daerah tertentu dan sebagainya. Sudah sejauh itu? Secara skenario itu kita siapkan skenarionya, tapi tidak kemudian diimplementasikan secara serta-merta sekarang. Ya, secara skenario ada. Jadi skenarionya itu kita menyiapkan untuk semua kemungkinan. Jadi kita tidak mau, misalnya satu, soal isolasi daerah epicenter. Soal perizinan, soal kemudian larangan ke tempat keramaian, tapi tidak kemudian dilakukan sekarang. Tapi seluruh jajaran disiapkan bila sampai harus melakukan itu, mereka siap. Jadi saya ingin sampaikan Bung Fadlizon tadi, kita tidak mau pada saat kejadian baru memikirkan caranya. Termasuk kita tidak berharap, tapi bila harus dilakukan penutupan sekolah, aktivasi belajar jarak jauh, maka SOP-nya sudah siap. Jadi sekarang itu fasenya penyiapan SOP semua, jajaran disiapkan, tahu apa yang harus dikerjakan, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi bila terjadi, maka kita harus memastikan Jakarta siap menghadapi ini. Kita harus break. Menghadapi berbagai hal itu, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian? Nanti saya akan tanya ke Pak Haryadi Sukamdhani setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa.